Jadi meta karakter itu apa ya? Ini adalah semua karakter-karakter khusus yang bisa kita gunakan nih di regular expression yang diberikan arti-arti khusus sama pembuatnya gitu. Kalau saya bilang pembuat tentang regular expression ini bukan cuma 1-2 orang ya, ini kan udah berkembang jauh, direvisi, diperbagus. Bukan dalam Python-nya ya, tapi regular expression itu secara umum dalam bahasanya ya, bahasa pemrograman apapun. Nah, meta karakter yang pertama kita akan lihat adalah titik ya, yang tadi. Nah, kalau kita punya suatu meta karakter yang bentuknya titik, titik itu mengartikan dia boleh menggantikan apapun. Jadi kalau kita bilang seperti ini nih, ini kenapa ada ini? Dia akan ambil semua. Artinya apa nih? Kalau find all kan artinya kita ingin mendapatkan semua yang match sama kita. Ada berapa banyak. Nah, kalau dalam hal ini dia akan ngambil semua. Kenapa? Dilihat cocok nggak dengan titik? Ya cocok. Artinya semuanya gitu. Oh, ya udah diambil aja sama dia. Jadi titik-titik ini akan berguna sebagai kayak yang tadi kita udah lihat, sebagai pemisah dari bentuk yang lain yang kita ingin dapatkan. Jadi kalau kita ingin bentuknya A titik-titik N gitu kan, ini artinya kita mau mendapatkan A lalu 3 huruf apapun lalu N, 3 karakter apapun gitu. Lalu kalau kayak gini ya A lalu 3 karakter apapun gitu. Jadi titik gunanya pengganti sebagai karakter apapun. Nah, titik ini juga bisa digunakan sebagai untuk mencocokkan ya yang bentuknya apakah sebanyak itu, kayak misalkan kita punya Andi gitu, jadi dia akan ambil semuanya Andi gitu. Kalau kita punya Andi D gitu, dia akan ngambil Andinya doang karena Andi kita butuh tepat 4-4, jadi Andi terus DI ya nggak cukup lagi gitu, jadi dia nggak akan lanjutkan. Tapi kalau kita tambahin Andi dulu gitu, dia akan ambil di dunia karena Andinya udah terambil, lalu dia cocokin masih ada 4 lagi. Kalau ternyata lebih lagi ya dia nggak jalan lagi. Nah, mungkin sedikit apa ya, kayak challenge buat programming. Kalian bisa nyoba menggunakan regular expression. Kita berarti bisa tahu apa, bisa menggunakan ini untuk modulus ya. Oh, ada yang bertanya, Pak saya keluar dulu baterai habis. Oke. Kita bisa berpikir menggunakan titik-titik ini di match, di find all-nya regular expression untuk menemukan modulus ya. Jadi kalian bisa bayangin gimana ya caranya saya kalau mau mendapatkan karakter yang ada di setiap kelipatan 3 menggunakan regular expression gitu. Ya itu bisa kalian dicoba aja untuk latihan gitu. Siapa tahu kan nanti saya jadiin soal yang aneh-aneh gitu kan, supaya berlatih logiknya lagi gitu. Nah, jadi ini adalah ininya ya, period ya. Titik ini sering disebut juga sebagai period. Jadi dia sebagai periode dari bentuk kata yang kita mau. Dia menunjukkan berapa periodenya dari titik-titik. Nah, yang berikutnya kita akan punya tadi awalan sama akhir. Di sini kan biasanya sepasang ya. Kita akan punya awalan dan akhir. Ya, ini adalah tanda pangkat sama tanda dolar. Ini mengartikan start, ini mengartikan end-nya. Nah, hati-hati penggunaan N itu adalah ketika dia di belakang. Kalau start ya ketika dia di depan. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Misalkan kalau kita coba match yang bentuknya kayak gini. Tulisan Anton. Ketemu nih huruf A. Ya. Kita kan cuma mau dia berawalan dengan A. Kenapa dapatnya A doang? Karena belakangnya nggak ada gitu. Ya kan? Nah, apa jadinya kalau kita coba kita masukin tulisan AN? Nah, ini bisa jadi pertanyaan nih, apakah arti dari pangkat AN ini? Nah, kalau kita punya bentuknya kayak gini, ND ketemu juga AN. Kalau kita punya bentuk seperti ini, misalkan antara gitu, ketemu juga. Tapi kalau kita coba bentuknya kayak gini, siapa ya? Emi misalkan. Ini nggak ketemu apapun ya, kosong ya. Kenapa ini nggak ketemu apapun? Karena kita nggak bisa menemukan huruf A dilanjutkan dengan N di sini ya. Kayak kita tambahin N di sini, nggak
bisa juga gitu kan. Kalau kita lakukan ini nih, tapi karena ini bentuknya find all, kalau kita buat gini, nah ini nggak ketemu juga ya. Kenapa nggak ketemu gitu? Kan bayangannya loh, kan di belakang ada yang diawali dengan huruf A lalu N. Ada yang tahu kenapa? Atau mungkin biar Pangkat itu paling depan. ya, Start. pangkat itu start paling depan. Jadi harus benar-benar awal dari kalimatnya. Jadi kita nggak bisa berharap dia menemukan sesuatu yang ada di belakang. Misalkan ini kita kasih Emi sama Andy, dia nggak akan ketemu juga karena benar-benar dia cuma mau tahu saya baca string ini penuh, saya cuma mau ambil yang kalau dia benar, kalau benar-benar yang paling depannya huruf A lalu N gitu ya. Dan tentu aja untuk yang dolarnya tinggal kita balik ya. Kalau kita mau diakhiri dengan seperti ini, berarti string kita harus diakhiri oleh huruf N. Jadi kalau kita punya kayak gini, nah dia akan temukan nih bahwa ada nih paling belakang ada huruf N. Kalau kita bilang YN, ya ini bisa juga karena ini habis Y terus N. Cara kerjanya tuh akan sama seperti itu. Nah, sekarang gimana seandainya kita mau punya dua batasan sekaligus? Nah, kalau kita punya yang seperti ini, A sama N, lalu kita kembali lagi ke Arvin lagi. Nggak ketemu gitu. Terus pertanyaannya, kenapa ini tidak ditemukan gitu? Kenapa waktu kita punya pangkat A, lalu N dolar, kenapa kita nggak bisa ketemu nih? Ada yang tahu? Kita coba yang ini. Ini ketemu gitu. Ada yang tahu kenapa yang ini tidak ditemukan? Padahal ini kan Arvin diawali A, diakhiri N. Enggak. Oke, ada bunyi. Nggak ada titik. Ya, salah satunya adalah nggak ada titik. Karena kenapa? Karena waktu kita punya Arvin, kita ingin punya tiga kan ini. Tiga angka lain di tengahnya. Arvin. Kayak gitu. Nah, jadinya kalau kita tidak gunakan titik di sini, yang akan dilakukan oleh regular expression-nya adalah mencocokkan suatu string yang huruf pertamanya A, huruf keduanya N, tapi selesai. Diawali A dan diakhiri N dengan dua huruf doang. Makanya dia nggak menemukan yang kayak gitu. Makanya kalau kita undo, di sini bisa. Jadi terus kan yang jadi ini, wah berarti sangat terbatas sekali nih ininya nih. Kita nggak bisa asal-asal pikir sesuka hati. Tentunya enggak ya, karena kita akan punya alat-alat lainnya ya yang bisa kita gunakan nantinya. Salah satunya yang akan saya perkenalkan dulu adalah kita punya tanda ini ya tadi kalau di Python. Di Pandas kita udah mempelajari bisa menggunakan tanda ini dan lalu atau. Nah, kita coba-coba aja apa yang terjadi kalau kita kasih bentuk seperti ini. Jalan nggak gitu? Wah, nggak ketemu gitu. Kalau kita kasih bentuk seperti ini, nah kita dapatnya A sama N nih. Kenapa kita bisa dapatkan? Yang akan dilakukan oleh OR adalah diawali A atau diakhiri N ya. Dia akan cari nih, ini diawali oleh huruf A, ya, A-nya ditarik. Lalu dia akan cari lagi, diakhiri oleh huruf N nggak? Setelahnya ya, dia akan geser lagi. Apakah ini diawali A atau N? Enggak, ini enggak, ini oh ya, diakhiri oleh N. Lalu dia ambil. Mungkin biar lebih jelas, kita coba ini ya, diawali oleh AR dan diakhiri oleh IN gitu. Tapi yang dia akan dapat adalah AR dan IN. Karena apa? Dia akan membaca seperti ini. Apakah ini diawali oleh AR atau diakhiri oleh IN? Iya, diawali oleh AR. Setelah dua ini selesai, dia akan baca lagi yang lainnya. Karena apa? Karena dalam atau kita ini ada dua huruf. Nah,
seandainya nih, untuk biar coba-cobanya lebih jelas, coba kita lihat ini kalau kita buang. Dia ngambil A dan IN ya. Jadi dia akan tetap berpatokan bahwa ini cuma satu huruf, tapi diawali oleh A. Ketemu nggak? Ketemu, ini huruf A nih. Diawali oleh A dan cuma satu huruf. Lalu dia ngecek lagi. Ini diakhiri oleh IN dan dua huruf. Dia akan melihat, adakah dua huruf yang diakhiri oleh IN. Di sini RV enggak, PI enggak. Terus baru IN, oh iya, ini dua huruf dan bentuknya I dan N. Jadi ini terambil. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, baca. Oh, jadi yang bonus tadi. Nggak ada pertanyaan? Oke, wah, waktu saya tinggal 2 menit. Keburu kayak. Oh, biar nggak penasaran, kita selesaiin yang satu ini. Satu aja. Quantifier. Nah, waktu kita bahas tentang quantifier-nya ini, jadi apa yang kita punya sih? Kan dari kata kuantitas ya. Jadi ini akan menjadi semua yang di golongan ini akan menjadi patokan untuk kita melihat bagaimana mencari suatu pola berdasarkan kuantitasnya. Ya, salah satu yang bagus, salah satu yang akan saya jelaskan sekarang untuk membantu kalian nanti adalah tanda bintang. Tanda bintang ini punya arti tersendiri untuk regular expression ini. Artinya menemukan satu atau lebih dari entry sebelumnya dia. Seperti apa? Coba nih kita lihat. Saya overtime paling 5 menit ya hari ini. Misalkan kita buat seperti ini nih. Bintang A. Jangan bintang A. A bintang. Kalau kita jalankan Arvin, nah dia bentuknya kayak gini nih. Misalkan kan ini membingungkan, maksudnya apa sih? Kalau bingung pakai find all, kita coba pakai yang match-nya dulu nih. Ketemu nih, A ada di sini. Nah, kita lihat lagi, apakah ini match kalau kita punya bentuk seperti ini? Ketemu juga ya, match-nya A nya. Jadi bintang ini artinya apa? Kita mengatakan bahwa kita mau mendapatkan hasilnya. Kalau kita punya apa? Kalau kita punya A yang terjadi 0 kali atau lebih. Jadi kalau dia nggak punya A juga boleh gitu. Atau paling tidak kalau lebih terjadinya lebih berkali-kali juga bisa. Gitu. Jadi kalau kita jalankan lagi kayak gini misalkan, tapi kita nggak punya A. Gitu. Ya tetap ketemu. Kenapa? Karena A-nya boleh 0 kali atau lebih. Nah ini kan kayak, wah gunanya apa gitu. Ini akan berguna untuk membenarkan typo sebenarnya. Contohnya kayak gini. Kalau kita punya bentuk tulisan Amerika gitu kan. Kalau kita match dengan Amerika kayak gini. Ini ketemu ya kan. Match Amerika. Tapi kalau kita menemukan kayak gini. Ketemu juga ya Amerikanya. Jadi A-nya terjadi lebih satu kali atau lebih. Ya gitu. Nah, gimana kalau ternyata kita dapatnya bentuknya gini. Merica gitu kita dapatnya. Akan match juga karena A-nya boleh muncul, boleh tidak. Gimana kalau kita mau boleh muncul satu kali atau lebih dan seterusnya gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di minggu depan biar saya nggak overtime. Oke, sampai sini ada pertanyaan kayak biasa. Ya kalau masih mau nanya-nanya sampai jam 11 ya kan. Kalau enggak ya silahkan keluar dari roomnya. Kalau mau nanya tentang tugas atau apa silahkan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu Kamis depan ya, minggu depan Kamis ya kan, Kamisnya bukan kalender merah. Step, mau nanya lambang dolar. Lambang dolar itu untuk menandakan akhir step. Jadi kalau kita punya dolar, misalkan, saya contohin lagi, kalau kita punya yang kayak gini, dolar A dolar, gitu. Artinya dia akan match kalau misalkan diakhiri dengan dolar gitu. Misalkan pakai find all gitu. Nah, kalau kayak gini merica kan, dia tulisan ini diakhiri dengan huruf A enggak? Iya, makanya dia akan ketemu. Kalau misalkan kita akhiri dengan T gitu.
Jadi nggak ketemu apa-apa karena dia nggak ada huruf T, bukan huruf T yang ada di akhir kalimat ini. Kalau misalkan kita bilang meringkas, jadi ketemu nih ada huruf T. Jadi dolar ini gunanya untuk satu karakter sebelum dia itu adalah akhiran dari string yang kita punya, baru dia cocok. Kalau enggak, nggak cocok. Oke, Steph, masih ada pertanyaan lagi? Yang regular expression ini agak dilatih ya, untuk membiasakan diri. Pak. Ya, kenapa dulu? Saya mau nanya dong Pak, yang di bagian tadi kan ada yang find all, terus yang masukin apa sih, list ya? Coba deh Kak, yang ke find all itu Pak, yang ada kurung siku itu, Oh, bagian ini itu. kalau di regular expression ini namanya set dulu, himpunan jadinya dia, bukan Oh, list. set ya. Oh, kenapa? Oh, saya mau nanya itu Pak, yang ada on in itu hasilnya Pak, itu kenapa gitu ya hasilnya? On in ini. Iya Yang Pak. ini, oh, yang ini tadi kan kita udah dapat pengetahuan bahwa tanda dolar tidak ada artinya dalam set. Jadi hati-hati, kalau di luar set dia punya arti, kalau di dalam set tanda dolar jadi nggak ada artinya gitu. Dan itu yang pertama. Nah, Kalau kutip gimana Pak? kalau apa? Kutip. Kutip Pangkat. pangkat. Nah, Ya. kalau pangkat tadi di luar set dia artinya adalah awalan, tapi kalau di dalam set dia artinya adalah negasi. Kenapa kita dapatnya on? Yang akan dicocokkan oleh dia, kalau kita punya dua set, dia akan beranggap bahwa kita mencari suatu bagian dari string ini yang 2 digit. Ada nggak 2 digit nih? Ya kan, dia akan cek 2 digit. 2 digit dengan syarat apa? Yang di depan itu apa aja selain A. Karena kan dia negasi. Jadi dia akan mencari apa aja selain A yang diikuti oleh huruf N. Jadi ini nggak masuk karena dia diawalinya oleh A. Padahal kita maunya tidak diawali oleh A. Tapi waktu on dia masuk. Kenapa? Tidak diawali oleh A, benar. Di belakangnya ada N, iya. Jadinya ON. Dan Oh, oke arti oke. juga. Oke. Oke. Ini Pak. Ada lagi? Olin kenapa? Pak, mau nanya itu dong Pak, yang tadi Pak, coba balik lagi ke dividernya. Terus atas ke line 114 kalau nggak salah. Ke yang 114. Iya. Pak, itu kalau misalnya dolar dihilangin? Jalan kok. Sama ya jawabannya? Iya. Berarti nggak, berarti kalau dolar di dalam situ, berarti dolarnya nggak kepake dong Pak? Emang di sini kan dolarnya nggak kepake karena apa? Karena kan kita bikinnya dia di dalam set gini kan. Jadinya dia kayak ya suatu mungkin akan kelihatan kalau kamu giniin. Coba ya, kita coba. Saya juga belum nyobain. Kelihatan efeknya apa nggak? Kelihatan. Nggak, maksudnya efeknya apa kira-kira kalau kayak gitu? Bentar, kok bisa ada in-nya? Bentar. Belakang. Bingung Pak kenapa bisa ada in-nya. Nah, berarti kan pertanyaan yang harus kita cari tahu lagi, apa arti dolar di dalam ini ya? Di dalam apa namanya, di dalam set gitu ya. Dan ini jadi aneh nih. Yang kita dapat, kita tadi dapat on, setelah kita kasih seperti ini, dolar ON, maka yang kita dapat TO-nya nih. Ya kan? Nah, coba kita cari. Dollar in set of regular expression. Saya belum nyoba sih ya, jadi nggak belum tahu juga jawabannya apa. Saya juga nggak nyoba soalnya. Ada artinya nggak ya gitu? Apa arti dolar dalam regular expression? Mungkin kita coba sendiri kalau susah nyari, karena ini kayaknya ada. Kita coba yang gampang dulu. Misalkan kita kalau punya satu kata Anton, tapi kita pakai dolar aja nih.
dia akan match untuk N, O, N. Berarti ini N, O, N. Terus mungkin kalau find all susah, kita pakai yang match ya, biar kita tahu dia matchnya pertama kali di mana. Ya. Baru kita print. Nggak ketemu apa-apa nih, non. Berarti sebenarnya ketika kita punya ON dolar, ini nggak nemuin apa-apa nih. Bentar, gimana? Ini dia ketemu N di sini. Dia ketemu O di sini. Ketemu N. Oh, sebentar, Pak. Oh. Coba balikan. Salah. Saya tahu kenapa nih. Nih, cluenya ini nih. Apa artinya kalau kita punya ini? Oh iya, ngerti. Ya kan ya? Iya. Apa namanya? O, Dia bakal atau N, atau A, atau B, atau C kan ya? Satu digit yang iya. memenuhi ini ya. Jadi waktu kita punya ON dolar, dia akan nyari satu digit antara O atau N atau dolar. Berarti benar asumsi awalnya ya tadi bahwa dolar nggak punya arti apa-apa di sini. Kita coba buktikan dengan yang lebih memperkuat statement kita lagi dengan kita kasih dolar di sini. Nanti akan match tuh. Oh ini matchnya nggak ketemu ya, karena kan dia harus cocokin ini. Tuh ya, dolarnya jadi keikut kedapat. Tapi kalau pakai rematch itu nggak bisa karena dia kenapa rematch nggak bisa, saya lupa. Kalau match itu kan sebenarnya dia akan mengembalikan yang pertama ya. Nah iya ini juga yang harus diceritakan. Kenapa matchnya dia nggak balikin apa-apa ya? Oh karena apa? Kalau match kita kan kalau kayak gini, coba kalau ini saya ganti jadi N doang, ketemu nih ya. Jadi artinya apa? Satu huruf doang. Kita mau satu huruf doang, isinya antara O, N, atau dolar. Jadi kalau match itu benar-benar dia akan cocokin satu stringnya. Kalau find all dia menemukan cocokin dengan semua yang ada di dalam stringnya. Jadi sepotong-sepotong nggak apa-apa. Oke. Oh coba yang tadi Pak yang di atas yang tadi yang di atas yang Anton apa gitu? Line berapa? 114 maksudnya. Itu 197 Anton Arvin. Berarti kalau kayak gitu artinya apa? Artinya kita ingin menemukan suatu bagian dari, kalau find all ingatnya bagiannya ya. Bagian dari string pertama kita yang sebanyak 2 digit, 2 huruf, di mana yang depannya apapun bukan A besar, yang belakangnya salah satu dari O, N, dan S. Makanya dia dapat TO di sini karena apa? Karena depannya bukan A besar, belakangnya O. Kenapa ON-nya nggak kedapet? Karena ini udah match. Dia akan ngelanjut mulai dari N ke belakang. Iya. Oke. Oke.